silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang rombongan peserta silaturahmi kebinekaan dan bangga menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Gereja Santo Marius, Paroki Kristus Raja Karawang. Secara khusus, kami umat Katolik Paroki Kristus Raja mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Pertimbangan Kepresidenan Abah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil SPM. Yang terhormat Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Budi Wiriyanto SIP MF. Yang terhormat Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Budi Supariyadi. Yang terhormat Bupati Karawang Ibu Dr. Selka Nurhadiah dan seluruh anggota rombongan silaturahmi kebinekaan dan rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dan semua hadirin yang saya muliakan. Kami umat Katolik Paroki Kristus Raja Karawang sangat bersyukur dan merasa bangga atas kehadiran seluruh rombongan. Kami merasakan roh dan nilai kebinekaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Agar acara yang sangat mulia ini dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk memaparkan susunan acara hari ini. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila. Kata pengantar dari Sekretaris 2 FKUD Kabupaten Karawang, dilanjutkan sambutan Pastor Kepala Paroki Kristus Raja Karawang, sambutan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan sambutan Dewan Pertimbangan Kepresidenan, dan diakhiri dengan penutup. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan pembacaan teks Pancasila. Kepada seluruh anggota Korlantas Keluarga dan Bapak Damai dimohon
dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya itu Tuhan. Izin Mbak Gubernur Kapolda Panglima, saya sedang bertugas, tapi saya bertanggung jawab untuk seluruh ibadah ditugaskan oleh pemerintah daerah dan oleh ketua RW. Kami sudah siap dikunjungi semua rumah ibadah yang ada di Kerawang, khususnya yang sudah kami persiapkan. Sementara setelah ini kita nanti ke arah KBP, kita lewati ada BTD di situ, nanti itu Guru ujungnya ada di rumah muda. Oleh sebab itu saya sebagai pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama di Kerawang, saat ini juga hadir ketua umum kami Bapak Dr. Haji Tajudin Nur dan jajaran dan kiai juga hadir ketua NU. Sekali lagi kami hanya mengucapkan selamat datang. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak dan kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak JJC. Acara selanjutnya sambutan dari Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang. Kepada Pastor Paulus Suradi OSC kami persilakan. Ada seorang tokoh yang mengatakan demikian, bukan kebencian tetapi kasihlah yang merupakan kekuatan untuk membangun. Yang kami hormati dan muliakan Mantifest atau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Pangdam 39 Majen TNI Budi Wilianto SITMM, Bapak Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Budi Suwahtiyadi, Bupati Karawang Dr. Selika Nura Jadiana, seluruh anggota rombongan selamat menjalani pernikahan dalam tahun yang RI ke-75 dan hadirin sekalian. Selamat datang di Gereja Santo Marinus ini. Saya mewakili seluruh umat Katolik Paroki Kristus Raja Kerawang sangat bersyukur dan merasa bangga atas kehadiran seluruh rombongan. Seperti yang diungkapkan oleh pembawa acara tadi, kami merasakan roh dan nilai kebinekaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI secara umum dan secara khusus sebagai bagian warga Jawa Barat dan lebih khusus lagi sebagai warga Kerawang, saya mewakili seluruh umat Katolik Paroki Kristus Raja yang jumlahnya yang secara didata ada 5.800-an, menegaskan bahwa sudah menjadi komitmen kami untuk selalu menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Dengan komitmen ini saya berharap kami masing-masing bisa menjadi agen-agen penguat kesatuan NKRI yang kita cintai ini, dengan selalu mewujudkan melalui kasih bagi setiap insan tanpa membeda-bedakan golongan, tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan lain sebagainya. Bapak Ibu seluruh rombongan yang terkasih, segera informasi bahwa kami di sini ada 2 gereja Katolik, satu di Jalan Parayangan dan satu di sini. Jalan Parayangan gereja pusat kami, dan ini cabang yang sementara belum punya rumah pastor. Nah, rencana pada hari ini, rencana awal adalah kami akan melakukan peletakan batu pertama.
kalau jika berkenan saya dengan rendah hati nanti sambil berjalan ke sebelah akan ada di depan untuk untuk menyerah kalau meletakkan batu pertama dia saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati niat-niat baik kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Markus Suradi Osu. Sambutan berikutnya oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, SPMUD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, kita muliakan guru kita semua, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Bapak Ibu bisa rasakan ya, resonansi auranya membawa hati tenang. Kalau boleh jujur, salah satu anak bangsa yang paling bahagia mendengar beliau menjadi Wakil-Pres adalah Gubernur Jawa Barat. Artinya apa? Pemimpin Republik ini punya penasehat yang paling benar, sudah paling pas makomnya kira-kira. Yang saya banggakan pimpinan gereja Santo Marinus Karawang tadi Pastor Markus Suradi beserta jajaran. Saya juga tadi sedikit terharu, lagu Indonesia Rayanya bagus sekali. Beda kalau menyanyi dari hati itu beda Pak, asalnya kalau kata Habib asal gayanya cuma sekadar seremonial basa-basi dengan lagu dari hati itu pasti beda. Kalau kata Mas Anang sih yes ya, saya hadir bersama saya Pak Pastor, ada Bapak Berliga Siliwangi beserta jajaran dari Polres Hijau-Hijau, ada Pak Kapolda menemani kami ya. Selama COVID ini menurut Panglima TNI Forkominda yang paling kompak 4 bulan selama COVID adalah Forkominda Jawa Barat. Minggu lalu saya menjadi saksi nikah putranya Pak Panglima, minggu depan saya saksi nikah putranya Pak Kapolda. Orang apa menikah aja janjian di bulan Agustus. Sayangnya anak saya belum cukup umur. Bu Selika Rohdiana selaku Ibu Bupati, mudah-mudahan Allah kabulkan niat maksudnya. Karawang yang agak panas ini selalu sejuk kalau Bu Selika tampil ya. Dan dalam COVID ini beliau ini penyintas survivor. Jadi kalau mau nanya COVID jangan ke saya, ke beliau yang tahu persis lahir batin kira-kira begitu. Dan tentunya Pak Jaja Sairi tadi selaku sekretaris FKUB Pak. Mungkin FKUB ini satu-satunya di dunia kali ya, saya nggak hafal ya. Tapi kalau tidak salah ini FKUB itu Pak dari Jawa Barat ya, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia betapa pentingnya silaturahmi. Karena ibu dari segala masalah adalah miskomunikasi. Ya, jadi banyak komunikasi, banyak saling mengerti, tidak banyak komunikasi pasti banyak salah pengertian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sejak Habib Lutfi menyampaikan niat maksud, terngiang-ngiang terus gagasan sederhana tapi powerful ini gitu. Sehingga dalam genggaman kekuasaan saya bertekad nanti akan membuat program yang sama di level-level yang lebih rendah, lebih banyak dan menjangkau
semangat ke seluruh anak negeri khususnya di Jawa Barat. Jawa Barat punya persepsi-persepsi yang perlu saya sempurnakan ya, dari sisi toleransi, dari sisi itu tantangan. Maka salah satu sumpah saya adalah menjadikan Jawa Barat sebagai bumi Pancasila. Tidak mudah, tapi Tuhan bersama saya. Iza azamta fatawakal Allah. Saya sudah bertekad, selanjutnya saya bertawakal. Itu kira-kira. Dan kenapa hari ini auranya begitu luar biasa? Karena kalau negeri mau selamat, rumusnya selalu gunakan ilmu para ulama untuk lahir hadirnya adilnya pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya. Makanya tadi rumah pastor sudah mau beres, nanti saya sumbang juga insya Allah. Diijazahnya, dikabulkannya doa-doa orang duafa. Ya. Jadi itu rumus. Makanya Jawa Barat judulnya Juara Excellent Lahir Batin. Karena saya pernah tinggal di luar negeri sebagai diaspora 7 tahun. Saya tinggal di Amerika, tinggal di Singapura, tinggal di Hong Kong. Saya lihat langsung, tidak seperti yang dibaca-baca di sini. Di Amerika itu tidak ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Bapak Ibu naik pesawat mendarat ke Washington DC, ke New York, ke San Francisco, lihat pusat kotanya, banyak gelandangan Pak. Ya, saya juga heran, Amerika itu benar ya bukan duitnya gitu, tapi kalau gelandangan nggak bisa, karena sistemnya kapitalis, kaya makin kaya, yang miskin ditinggal aja. LA ngurus gelandangan sama tuh ibu bupati itu, ya. Itu yang menyemangati saya sepulang. Jangan-jangan Pancasila kita ini nilainya sangat universal, bukan hanya perjanjian ya, misalkan Louison ya orang Indonesia, perjanjian agungnya orang Indonesia, tapi bisa kita ekspor. Duta besar Timur Tengah sudah menyepakati. Kenapa kami banyak bertengkar sementara Indonesia yang bahasanya beda, agamanya banyak, sementara kami bahasanya satu, agamanya satu, kami banyak bertengkar, Indonesia tidak. Kesimpulan para duta besar Timur Tengah itu mengatakan, karena beruntunglah Anda punya Pancasila. Jadi butuh mulut orang lain kadang-kadang Pak nyebut kita keren kayak gitu kan. Ya. Oleh karena itu, saya hobi berpantun, saya hadiah pantun tentang Pancasila. Akang Haji Sorban Palin. Itu judul lagu ya. Akang Haji Sorban Palin. Palin Naka Cilamaya. Karawang pagi ini begitu solid karena menjadi rumah Pancasila. Jadi hanya 10 menit saya duduk Pak Pastor, di kepala saya ini banyak hikmah. Lagu bagus, pakai peci. Ya, kata siapa peci itu simbol lelaki muslim? Keliru. Baca sejarah lagi. Peci itu simbol orang-orang nasionalis yang mencintai tanah air. Jadi mau agama apa saja, silakan pakai peci. Dulu zaman perjuangan, kebetulan kakek saya juga berjuang. Peci itu simbol antara orang yang cinta republik atau pengkhianat, itu membedakannya pakai ini. Oh ini mah geng ke Belanda, gitu kan, ini mah yang mendukung kemerdekaan peci. Jadi saya karena suaranya bagus, pakai peci karena kasep lah ya, kalau tinggali dan pakai masker. Ditambah macam-macam lah ya, jadi itu saja. Saya kira itu saja semangat dari kami. Kami ingin Jawa Barat menjadi percontohan silaturahmi kebinekaan, ya. Hidup mah harus optimis kan begitu ya. Hidup itu selalu ada masalah, ada dinamika, tapi tugasnya begitu. Dan jangan khawatir, Pastor ya. Saya sudah bersumpah pemimpin itu harus adil Pak. Dalam agama kami, surga nerakanya pemimpin itu tipis. Tidak adil masuk neraka duluan, kamu bilang.
Tapi kalau adil ke surga juga duluan. Ya, apalagi penjaga surganya namanya Ridwan juga. Jadi dicek KTP-nya di pintu surga. Ya, jadi insya Allah saya mencoba seadil-adilnya memimpin karena bimbingan dari guru kita semua. Saya tutup dengan pantun. 1 tambah 1 adalah 2. Aku dan kamu adalah kita. Itulah esensi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMPD. Sambutan yang ketiga oleh Dewan Pertimbangan Kepresidenan kepada Abang Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlepas akan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat teruntuk kepada para nabi dan para rasulnya, sahabatnya, pengikutnya, umatnya, mendapatkan kesejahteraan dari dunia yang fana ini sampai akhir nanti. Nama batu yang saya hormati, Romo Pastor Gereja 1 Maninus dan para tokoh dari Katolik, Kristen atau Protestan, para pendeta yang selalu saya banggakan, dan yang saya hormati kepada kami Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak-bapak dari Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten, Bapak-bapak dari pimpinan DPRD, Kejaksaan Tinggi, Kehakiman, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat rahimahullah. Kita berdiri di sini merasakan satu kesejukan dan keindahan yang luar biasa. Karena apa? Tokoh agama yang selalu tidak akan melupakan dalam sepak terjangnya, yang selalu kita teguhkan dalam lagu kebangsaan. Di situ ada bangunlah jiwanya. Itu memang prinsip tugas para tokoh agama. Maka pembangunan jiwa ini tidak akan semakin melentur, tapi semakin terpanggil untuk membangun jiwa, untuk memperkuat bangunlah badannya. Karena ideologi dalam Pancasila itu letaknya bukan di mulut, letaknya di dalam hati. Seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Gubernur, bila mana tercetus yang keluar dari sanubari itu pasti berbeda. Dan lagu bagi pemetik-pemetik yang bisa merasakan alat musik, memang yang keluar dari hati itu notnya berbeda, walaupun do atau mi jatuhnya sama. Itu keanehan, keunikan tersendiri dalam dunia musik. Hebatnya dalam dunia musik, saya banyak belajar pengalaman dalam dunia musik. Kami kemarin duduk waktu di Indramayu sama
khususnya Pak Gubernur, kita menceritakan bagaimana musik bisa menjadi alat pemersatu dan menghargai satu sama yang lain. Itu saya kagum. Karena di jajaran musik, susunan musik itu sendiri bisa saja menggunakan viol atau violin 5, bisa altonya 2, bisa altonya 1, celonya 1. Itu musik. Tinggal keperluan bentuk musiknya itu konser atau musik itu bentuknya orkestra. Dari mulai susunan tersebut dengan viol yang banyak, altonya yang mengimbangi dan celonya yang mengimbangi, juga geseknya tidak terlepas sebagai suara oktav yang paling rendah. Karena musik itu hanya notnya cuma 12. Yang membagi itu oktav. Ton dan mat, mau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, sel, la, li. Ini dipakai seluruh dunia. Hebat. Tapi tidak ada yang bertikai. Saling menghormati nada dasarnya. Tinggal apa nada dasarnya? Oh ini C, B, ini C. Oh awalnya paling dulu. Oh berarti jatuhnya Mi. Enak membaginya. Dan yang bagian radio dari mulai flute, clarinet, saxophone, alto saxophone, trombola, baston dan lain sebagainya tersusun dengan rapi. Dari mulai kendang, gongo, drummer, timpani, belum berarti tempat tipe bisa. Ini kan luar biasa dalam musik. Notnya itu ada di situ. Oh ini nada dasar viol itu 8 mat stopnya. Kalau 8 mat ini suaranya tidak boleh diangkat lebih dari 24 mat. Jadi mainnya seperempat stop. Itu ada kode-kodenya naik turunnya kebersamaan. Itu hebatnya. Sedangkan yang pemain musik mungkin agamanya tidak sama, satu sama yang lain berbeda, tapi bisa dengan lagu yang sama. Umpamanya lagunya kebangsaan, ya kita bersama. Luar biasa. Bisa menghidupkan roh apa yang ada di dalam musik dan sepakat semua musisi, semua musikus pasti akan mengikuti dirijennya. Dirijen itu tahu ini bagian gitar, ini bagian trompet, senada ini bagian cello, nada ini bagian saxophone. Sudah ada pembagiannya masing-masing dan mat dan tonnya sangat teliti sekali dirijen. Tinggal nadanya 3/4 atau 4/4. Bagaimana stopnya kalau 3/4? Mungkin begini bisa. Tidak asal gaya saja begini saja. Bisa saja gaya begini bisa. Tapi yang tidak menjiwai ya sulit kita membayangkan. Tapi kita lihat coba Beethoven, Mozart, Mantovani, sekarang Yanni dan Randy Burman dan banyak lagi. Begitulah dia pembawaannya serius betul. Bagaimana lagu itu dijiwai benar-benar. Orang yang melihat musik pun terbawa, hebat luar biasa. Begitu selesai, lu kok benar sih lagunya masih dinikmati, sudah selesai. Karena apa? Jiwa yang berbicara. Pertanyaannya, lagu bisa menyatukan umat. Lagu bisa menyatukan bangsa ini. Dengan dasar not, masa kita yang diberi akal, diberi wawasan, kalah dengan not, malu rasanya. Terima kasih.
dimohon kepada Abah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Acara hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, teristimewa Bapak Dewan Pertimbangan Kepresidenan, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Kapolda Jawa Barat, Ibu Bupati Karawang. Sebelum acara dibubarkan, kita akan tutup satu bersama. Dipersilakan fotografer untuk mengambil tempat. Untuk meletakkan batu, maka silakan Abah berikan tepuk tangan untuk beliau. Iya. Bapak mau izin Pak, Bapak ini aja Pak. Bapak sini aja Pak. Ini Pak. Mohon izin, Abah, kita akan jalan kaki saja langsung ke sana. Sungguh sangat berbahagia karena tepat pada tanggal 15 Agustus ini bertepatan dengan acara silaturahmi kebinekaan dari Provinsi Jawa Barat. Tempat kami yaitu di stasi Santo Marinus Resinda ada tamu-tamu yang sangat membawa roh persatuan bagi kita semua, yaitu Habib Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya serta Bapak Gubernur Ridwan Kamil, Musyanika dan seluruh jajaran Muspida tingkat 1 dan tingkat 2. Dan kita sungguh sangat bersyukur karena pada kesempatan ini kita benar-benar menunjukkan bahwa Gereja Katolik merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Pada hari ini juga kita bersyukur karena Gereja Katolik Kristus Raja Kerawang juga ada acara peletakan batu pertama untuk pembangunan panti imam, yaitu pastoran calon paroki Santo Marinus Resinda Kerawang. Dan pada hari ini juga kita bersyukur karena Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya berkenan meletakkan batu pertama pada pembangunan panti imam di Gereja Santo Marinus ini. Semoga harapan kita pembangunan ini berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi sesuatu yang sangat baik bagi perkembangan gereja di Kerawang ini. Terima kasih atas semua dukungan dari
para pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Pastoral Stasi yang telah mendukung acara ini dengan sangat baik, juga bagi saudara semua yang dengan ikhlas dan penuh semangat membantu pelaksanaan acara hari ini dengan sangat baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan semua kita niat baik kita diberkati oleh-Nya. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Dengan penuh pengharapan mohon berkat untuk kami semua yang melaksanakan pembangunan pastoral ini mulai nanti sampai selesai, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sekalian yang terkasih, sebelum mohon berkat untuk tempat ini, batu penjuru, marilah kita menyampaikan permohonan kita di hadapan Allah. Tuhan, batu penjuru ini akan menjadi tumpuan rumah. Teguhkanlah iman kami kepadamu, sehingga hidup kami benar-benar dibangun atas dasar iman. Amin. Ya Allah, sumber cinta sejati, kobarkanlah cinta sejati di tengah kami semua di wilayah ini, di stasi dan paroki kami ini. Semoga kami semua hidup guyup rukun, jangan sampai goyah karena perselisihan. Amin. Semoga keluarga-keluarga Katolik semakin berkembang dan selalu berusaha menjadi lagi masyarakat dan menjadi teladan dalam hidup berkeluarga. Amin. Semoga Tuhan selalu merajai hati umat beriman yang telah Kau berkati dan Kau satukan lewat sakramen perkawinan. Semoga mereka selalu setia dan penuh kasih satu sama lain. Amin. Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga-keluarga yang miskin dan bapa, yang sedang menderita dan yang haus akan cinta kasih. Sudilah Engkau menjaga dan melimpahkan berkat dan meringankan beban mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Allah kekuatan dan pengungsian kami, sudilah Engkau memberkati tempat ini, juga batu penjuru dan seluruh tempat ini, supaya pastoran yang akan dibangun di atasnya sungguh kokoh. Bersihkanlah tempat ini dari pengaruh roh jahat, roh perselisihan, roh iri dan dengki. Sudilah Engkau memberkati saudara-saudara kami yang akan menangani pembangunan rumah di tempat ini. Sudilah Engkau memberkati para panitia, para tukang, dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan ini. Semoga mereka selalu sehat, kuat, rukun, dan bekerja sama, supaya seluruh pekerjaan berjalan lancar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan Salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah istri. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada jam kami. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada jam kami. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada jam kami. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu,
kita ini sekarang dan sampai hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Seperti pada sekarang dan sekarang. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergantung pada tangan-Mu. Hanya Engkaulah gembala utama yang menuntun kami jalan yang lurus. Makanya padamu-lah kami berharap, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Sudilah Engkau memberkati batu penjuru. Semoga rumah yang dibangun di atas batu penjuru ini tetap kokoh dan kuat, berdiri tegak meski dilanda badai, hujan, banjir, topan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semoga batu penjuru ini selalu mengingatkan kami semua akan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru Jemaat yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Batu pertama silakan. Ayo siapa yang mau nambah? Pencari dana tuh enggaknya 7 meter harusnya. Pak Nini, saya siapa nih? Semangat. Resmi. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian yang ada di sini, anggota keluarga kita, niat-niat baik kita dan seluruh orang yang terlibat dalam proses pembangunan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa